Shalom Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah siap untuk beristirahat lagi. Kalau saudara sudah tidak ada kegiatan dan siap untuk tidur, atau saudara masih beraktivitas, saya mengucapkan selamat beraktivitas. Dan kalau saudara diberikan kesempatan untuk mendengar renungan ini, biarlah renungan ini menjadi berkat bagi saudara, khususnya dalam renungan malam yang saya buat ini, di mana kita belajar mengenai kemuliaan Kristus. Dan hari ini kita belajar dalam satu topik yang sangat penting, bagaimana kita harus berubah makin lama makin seperti Kristus. Karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Kenapa banyak orang Kristen yang keluar masuk keluar gereja, mengaku ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, tapi perilakunya belum berubah. Tingkah lakunya dan karakternya masih sama, bahkan lebih worse. Saudara, ada dua kemungkinan. Yang pertama, orang itu tidak sungguh-sungguh terima Yesus, tidak sungguh-sungguh mengalami lahir baru, karena kelahiran baru yang valid itu terlihat dari buah-buah yang muncul dalam hidupnya. Lalu yang kedua, dia sudah lahir baru tapi hidupnya masih carnal, artinya keduniawian. Dan orang yang seperti ini mungkin karena dia tidak melihat dan memandang kepada Yesus, atau tidak melekat kepada Yesus. Karena Yesus itu pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Saat kita melekat, maka karakter Kristus akan muncul di dalam diri kita dan hidup kita menjadi berkat. Nah saudara, salah satu cara agar kita mau diubahkan, mengalami transformasi hidup, adalah kita beholding atau melihat kemuliaan Kristus yang luar biasa itu. Dan saya berharap renungan malam ini membantu saudara. Tiap hari saudara akan diekspos dengan kemuliaan Kristus, sehingga pikiran saudara dioccupied, dipenuhi oleh Kristus, dan akhirnya perubahan itu terjadi tanpa usaha dan kekuatan dari diri kita sendiri, tapi dari Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Dan hal ini dicatat dalam 2 Korintus 3 ayat 18 yang juga menjadi ayat hafalan kita. Ayat ini berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, the Lord, ya, berarti Tuhan Yesus, dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bahasa Inggrisnya mengatakan, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, we are being transformed into the same image from the glory to glory, just as from the Lord the Spirit. Jadi saudara, ayat ini mengatakan kita itu tidak perlu menyelubungi muka kita, karena kemuliaan Tuhan ada di dalam kita. Tidak seperti Musa yang waktu menerima hukum Taurat, kalau saudara membaca ayat sebelumnya, dia harus menutup mukanya karena begitu silau penuh kemuliaan Allah. Tetapi kita anak-anak Tuhan itu unveil, artinya tidak berselubung lagi. Kemuliaan itu harus nampak dalam diri kita, dan kemuliaan itu akan mengubahkan hidup kita. Kemuliaan dari mana? Kemuliaan dari Kristus. Karena itulah ayat ini mengatakan being transformed, itu present tense. Artinya saudara, present continuous tense ya maksud saya. Artinya saudara terus-menerus diubahkan hari demi hari, makin berubah dengan kemuliaan yang semakin besar. Kenapa? Karena kita memandang Yesus yang adalah the image of God. Kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Saudara, dengan beholding dan memandang Yesus saja, maka kita akan semakin menjadi pribadi yang lebih baik. Ada lagu lama yang berkata, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Tuhan menghendaki kita untuk memandang Yesus dalam kemuliaannya. Karena saat kemuliaan Yesus itu menerangi hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita, maka hidup kita akan diubahkan. Bukan dengan usaha kita, tapi dengan
kuasa Roh Kudus, by the Spirit of the Lord yang ada di dalam kita. Wow, saudara, mari sama-sama berubah. Mari sama-sama mengalami transformasi hidup. Dan saudara dan saya tidak bisa mengalami transformasi hidup yang benar, yang permanen, bila kita tidak memandang Yesus. Bila kita tidak melihat kemuliaan Kristus dan membiarkan kemuliaan Yesus itu menerangi kita. Kiranya renungan malam ini kembali mengingatkan kita dan juga memberikan kita pengetahuan. Sehingga setiap hari kita semakin diubahkan, semakin sama seperti Yesus dan mengikuti teladan Yesus. Haleluya, Tuhan memberkati. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.